Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Johan Hutari. NIM saya 5514230664. Kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang hasil programming saya dan juga konsep uh, konsep rancangan yang akan saya buat. Pada tabel yang pertama yang berikut bisa kita lihat ada 3 pelaku utama, yaitu ayah, ibu, dan juga anak. Adapun beberapa aktivitas yang dilakukan oleh pelaku yang sudah saya letakkan di area tabel, dan juga ruangan apa saja yang digunakan ketika melakukan aktivitas tersebut. Selanjutnya ada tabel matriks dan juga bubble diagram. Tabel matriks dan juga bubble diagram ini membahas tentang hubungan antar ruang. Adapun 3 indikatornya yaitu hubungan langsung, hubungan tidak langsung, dan juga tidak berhubungan. Contohnya seperti carport dan ruang tamu, yaitu area yang hubungannya langsung. Selanjutnya yaitu hubungan aktivitas dan ruang. Ada tiga indikator, yaitu yang pertama hubungan erat, tidak erat, dan tidak berhubungan. Contohnya seperti aktivitas tidur, kita melakukannya tentunya di kamar tidur. Tentu hal ini indikatornya yaitu hubungannya erat. Persiapan kerja di kamar tidur, ini hubungannya tidak terlalu erat. Berikut beberapa contoh yang saya berikan tentang hubungan aktivitas dan ruang. Selanjutnya ini bisa kita lihat yaitu besaran ruang. Besaran ruang ini saya hitung berdasarkan dari hasil aktivitas pengguna atau pelaku, dan juga jumlah pengguna yang melakukan aktivitas di dalamnya. Tidak hanya itu, hal ini juga mempertimbangkan sirkulasi dan juga perabot yang digunakan dalam bangunan. Berikut. Selanjutnya yaitu pemilihan site. Pada pemilihan site ini saya mengambil 3 alternatif. Pada alternatif yang pertama, yaitu site yang berada di Jalan Andalas. Alternatif kedua yaitu site yang berada di Jalan Irian. Dan alternatif ketiga yaitu site yang berada di Jalan Bali. Ketiga site ini berada di Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo. Adapun tujuannya yaitu untuk mendapatkan site yang sesuai dengan peraturan Kota Gorontalo, serta menemukan lingkungan yang aman dan nyaman untuk penghuni rumah. Adapun beberapa potensi site dan juga kendalanya bisa teman-teman lihat. Saya terpilih yaitu site yang berada di Jalan Andalas atau alternatif 1. Alasan terpilihnya site yaitu berada di wilayah Kota Gorontalo. Tentunya site dipilih karena memenuhi kriteria sebagai lahan untuk dibangun rumah tinggal yang aman dan nyaman, dengan beberapa poin yang dipenuhi antara lain sesuai dengan regulasi yang ada di Kota Gorontalo, berada di Kota Tengah, Jalan Andalas. Selain itu, akses jalan yang baik dan lahan tidak rawan banjir. Deskripsi site, luas lahan yaitu sebesar 162 meter persegi. Lokasi berada di Jalan Andalas. Topografinya yaitu datar atau rata, tak berkontur. Adapun batasan-batasan site, pada area timur berbatasan langsung dengan permukiman warga. Pada area barat berbatasan langsung dengan sekolah. Utara berbatasan langsung dengan jalan raya. Sedangkan selatan berbatasan dengan lahan kosong. Selanjutnya,
analisis site atau analisis tapak. Pada kesempatan kali ini yang pertama pada analisis site kita akan membahas tentang analisis iklimatologi atau klimatologi. Yang pertama yaitu saya akan membahas tentang orientasi matahari. Tujuannya yaitu mengetahui masalah dan potensi site terkait orientasi matahari. Bertujuan agar dapat memperoleh solusi serta cara memanfaatkan cahaya matahari dalam bangunan maupun luar bangunan. Adapun dasar pertimbangannya yaitu yang pertama memperhatikan bagaimana orientasi matahari pada tapak. Yang kedua memperhitungkan letak atau penambahan vegetasi. Berdasarkan hasil analisa eh, pada pukul 06.00 matahari itu terbit. Pada pukul 09.00 dapat dimanfaatkan sebagai pencahayaan alami. Pada pukul 12.00 matahari ini sangat terik atau sangat panas, sehingga hal ini dapat menjadi masalah. Pada pukul 15.00 dapat dimanfaatkan untuk bangunan, sedangkan pada pukul 18.00 atau jam 6 sore matahari mulai terbenam. Berdasarkan dari hasil analisa, kita menemukan bahwa penggunaan overstay dapat meminimalisir cahaya matahari yang masuk, dan juga penggunaan roster berfungsi juga sebagai estetika serta meminimalisir masuknya matahari. Adapun penambahan vegetasi berupa pohon dapat berfungsi meminimalisir panas dan memberikan kesan sejuk pada bangunan. Uh, Masih sama yaitu analisis klimatologi. Namun hal ini kita membahas tentang sirkulasi angin dan juga curah hujan. Analisis ini kita bertujuan yaitu mengetahui potensi sirkulasi angin, bertujuan agar dapat memanfaatkan hembusan angin yang mengarah ke arah site sehingga dapat berguna sebagai pendingin alami di area dalam bangunan. Adapun dasar pertimbangannya, yang pertama yaitu memperhatikan arah sirkulasi angin pada tapak. Yang kedua memperhitungkan letak dan jumlah bukaan pada bangunan. Yang ketiga menentukan model bukaan yang kita akan gunakan. Berdasarkan hasil analisa, yaitu pada pukul 09.00 angin bertiup dari laut ke arah darat. Sedangkan pada pukul 19.00 angin bertiup dari darat ke arah laut. Sederhananya, pada pagi hari dan siang hari, angin bertiup dari laut ke darat. Sedangkan pada malam hari sampai pagi hari, angin bertiup dari darat ke arah laut. Berdasarkan hasil analisa sebelumnya, kita menemukan bahwa bukaan yang harus kita letakkan pada area timur dan laut. Pada area timur laut dan barat daya. Hal ini bisa kita lakukan karena harus memaksimalkan sirkulasi angin. Dan juga kita menggunakan ventilasi silang berguna agar sirkulasi angin berjalan dengan baik. Selanjutnya yaitu curah hujan. Adapun tujuan dari ini yaitu kita mengetahui intensitas curah hujan pada site, mengetahui waktu atau pada bulan apa saja sering terjadinya hujan. Adapun dasar pertimbangannya yaitu yang pertama memperhatikan jumlah curah hujan, yang kedua memperhatikan respon bangunan terhadap curah hujan. Berdasarkan hasil analisa dan juga pengumpulan data dari Dinas BMKG atau dari BMKG yaitu curah hujan di Kota Gorontalo sering terjadi pada bulan Oktober hingga bulan Maret. Hal ini bisa kita bilang bahwa intensitas curah hujan di Kota Gorontalo sangat tinggi atau cukup tinggi. Sehingga kita menemukan bahwa penggunaan atap segitiga bisa berfungsi untuk mengatasi curah hujan atau intensitas hujan yang cukup tinggi ini. Atap segitiga bisa digunakan pada area atau daerah-daerah beriklim tropis. Selanjutnya yaitu analisis topok. Mohon maaf. Selanjutnya yaitu
analisis vegetasi dan juga kebisingan. Analisis ini bertujuan yaitu mengetahui jenis vegetasi dan jumlah vegetasi pada tapak, mengetahui kekurangan tapak terkait vegetasi, mengetahui jenis vegetasi yang akan ditambahkan di site. Adapun dasar pertimbangannya yaitu yang pertama memperhatikan orientasi matahari terhadap tapak, yang kedua memperhatikan orientasi atau arah sirkulasi angin terhadap tapak, yang ketiga uh, memperhatikan sumber kebisingan. Uh, Matahari orientasinya dari timur ke arah barat, sehingga kita melakukan penambahan vegetasi pohon ke tapang kencana agar dapat meminimalisir paparan sinar matahari secara langsung atau berlebihan. Adapun penambahan tanaman teh-tehan berguna agar area dinding rumah area barat tidak terpapar sinar matahari secara berlebihan. Adapun pusat kebisingan atau uh, area penyumbang kebisingan ke arah site yaitu di area depan atau arah utara dari site. Hal ini karena area utara atau area depan site yaitu berbatasan atau berhadapan langsung dengan jalan raya. Sehingga kita harus atau menemukan penggunaan material plywood meranti tentunya berguna sebagai peredam suara sehingga kita mendapatkan kenyamanan terkait akustik ataupun uh, kebisingan. Kita bisa meminimalisir kita terkait kebisingan. Selanjutnya, adapun analisis topografi dan juga sirkulasi. Pertama-tama, tujuan dari analisis ini yaitu kita harus mengetahui karakteristik lahan, dalam hal ini terkait ketinggian, kemiringan, dan bentuk lahan. Dasar pertimbangan, kontur lahan, dan juga jenis tanah. Berdasarkan dari data yang kita kumpulkan dan juga survei langsung, kontur tanah yang berada di tapak berdasarkan data dan survei langsung tentunya tidak berkontur. Adapun jenis tanah yaitu tanah aluvial. Hal ini kita temukan melalui pengumpulan data dari internet. Tanah ini berada di kota Gorontalo, yaitu tanah aluvial karena tanah ini sering ditemukan di tanah dataran rendah. Selanjutnya yaitu sirkulasi atau aksesibilitas. Akses masuk ke area tapak hanya berada dari area depan bangunan karena jalan yang kita temukan di area tapak hanya di area depan bangunan. Namun hal ini kita memiliki masalah karena area depan atau area akses masuk ke arah site ada trotoar, sehingga kita harus membuatkan akses masuk agar aksesibilitas berjalan dengan baik. Selanjutnya analisis utilitas. Pertama yaitu soal listrik. Distribusi listrik berasal langsung dari PLN, kemudian dialiri langsung ke arah rumah. Adapun drainase atau air kotor sebagai penyalur air kotor untuk mengalirkan limbah greywater ke pembuangan akhir. Saluran air kotor dan juga jaringan listrik berada di area depan site. Adapun penggunaan septic tank berfungsi menabung limbah kotoran dan disalurkan ke arah sumur resapan. Septic tank ini saya letakkan di area belakang bangunan. Selanjutnya ada penampungan air. Namun penampungan air ini saya menggunakan penampungan air bawah, sehingga kita membutuhkan pompa air untuk menarik air ke atas. Berikut ada zoning area. Zoning area ini saya buat berdasarkan hasil analisa sebelumnya, yaitu area publik saya letakkan area depan, area semi publik saya letakkan di area sentral bangunan,
area servis berada di area yang terkena paparan sinar matahari secara lebih, sedangkan area privat di area belakang. Karena area ini jauh dari pusat kebisingan. Berikut adalah gubahan bentuk. Gubahan bentuk berikut berasal dari bentuk-bentuk geometri sederhana yaitu kotak dan juga segitiga. Bentuk-bentuk ini saya gabungkan dan juga saya kurangi sehingga menemukan bentuk rumah yang saya inginkan. Selanjutnya berikut denah rumah. Denah ini dibuat berdasarkan sama seperti gubahan bentuk tadi, berdasarkan hasil analisa dan juga tema yang saya ambil atau yang ditentukan oleh dosen pembimbing saya yaitu Japanese Scandinavia. Ruang tamu berada di area luar rumah atau luar, tidak terhubung langsung dengan area dalam karena berdasarkan studi presiden penghuni rumah yaitu mereka ingin memiliki suasana rumah yang lebih privasi. Oke, selanjutnya berikut ada site plan. Site plan ini dibuat berdasarkan dari hasil analisis tapak sebelumnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Mohon maaf atas banyaknya kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.